Ketika ada ayat yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang bersama kamu dimanapun kamu berada. Di satu sisi ada ayat mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Ada bahkan banyak aliran-aliran dalam ilmu kalam yang menolak ayat ini. Tidak siap untuk menerima bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Padahal ayat, maka ditakwil-takwilkannya lah. Kenapa mereka tolak? Kan ada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ada lagi ayat lain wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dialah Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Bertentangankah ayat ini? Pasti tidak. Karena datang dari Allah. Kecuali kalau datang dari selain Allah. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah dia datang dari selain Allah, pasti akan banyak pertentangannya. Tapi karena datang dari Allah, mustahil akan ada pertentangan. Bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana cara menyatukannya? Satu bilang di atas, meninggi di atas hambanya, bahkan di atas arsy. Satu sisi, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu akan terjawab nanti dengan tafsirul Quran bil Quran. Ketika ayat itu ditafsirkan juga dengan ayat. Maka Allah menyampaikan satu ayat di surat ini, tapi Allah juga menyampaikan hal yang lain yang sebagai penjelas pada ayat yang berbeda. Maka penafsirannya dimulai dari memaknai kata ma'akum, bersama kamu. Yang bersama kamu itu apa? Apakah zatnya atau sifatnya? Kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu zat Allah yang maha mulia, dan arsy itu adalah yang paling mulia dari semua yang ada. Tetapi ketika dikatakan wa huwa ma'akum, maka bersama kamu di situ itu bukanlah zat tapi sifat. Dari mana kita tahu? Dari ayat. Apa ayatnya? Ayat yang bercerita tentang Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah bersama Nabi Harun alaihi wassalam untuk menghadap Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Hadapi Fir'aun itu. Datangi dia, dakwahi dia. Karena sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Lalu beberapa ayat berikutnya di bawahnya, inni ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya saya bersama kalian berdua, saya dengar dan saya lihat. Berarti yang bersama Musa dan Harun, zatkah atau sifat? Sifat. Ketika kita coba membaca ayat seperti ini namanya tafsirul Quran bil Quran. Maka tidak bertentangan. Ketika dikatakan dia di atas arsy, itu zat yang maha mulia. Ketika dikatakan dia bersama kamu dimanapun kamu berada, tidak ada satu tempat pun di mana kita berada yang tertutup dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, ketika dikatakan dialah bersama kamu dimanapun kamu berada, berarti itu adalah ilmunya Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah. Maka yang dimaksud adalah sifat, bukan zat. Sementara ayat yang pertama maksudnya adalah zat. Oleh karena itu, tidak perlu mentakwil ayat yang pertama tadi dengan alasan tidak mungkin. Karena banyak orang yang mentakwilkannya. Oh, itu bukan istawa tuh, itu istaula. Istaula artinya menguasai. Allah menguasai arsy. Kalau istawa diartikan istaula, hilang makna arsy di situ. Hilang kemuliaan arsy di situ. Karena ketika dikatakan istawa alal arsy, itu memberikan kemuliaan tersendiri yang ada pada arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dimanapun berada,
apapun keyakinan Anda, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kami mendapatkan sebuah link video yang berisi pesan, Assalamualaikum warahmatullahi, Dinda Sukma, tolong dijelaskan. Baik, pertama-tama kita semua sudah menonton potongan video yang disampaikan oleh orang yang sangat kami muliakan, dan insya Allah beliau adalah guru kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, beliau menyampaikan tentang ayat Ar-Rahmanu wa 'alal 'arsy istawa dengan ayat-ayat yang lain seperti wa huwa ma'akum ainama kuntum. Beliau juga memberikan keterangan-keterangan bahwa yang di Arsy itu adalah zatnya Allah yang maha suci, sedangkan yang menyeliputi alam ini atau yang berserta kamu dimanapun kamu berada itu adalah sifatnya. Ini kami simak dari penyampaian beliau, dari potongan beliau, dari potongan video yang beliau sampaikan. Baik, pertama-tama tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami kembalikan kepada tuan-tuan hendak meyakini yang mana. Yang jelas kita semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita sampaikan dan yang kita katakan. Apapun keyakinan kita, insya Allah kita semua adalah makhluk Allah Ta'ala. Syahadat kita sama, kita semua adalah saudara. Jadi tidak perlu mengklaim diri paling benar. Begitu pula dengan kami, kita bisa bersama-sama walaupun tak harus sama. Jangankan berbeda keyakinan dalam satu agama, berbeda akidah dalam satu agama, berbeda agama pun insya Allah kita bisa hidup bersama-sama. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, dan insya Allah kita semua hafal ya, karena saking pendeknya ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah Esa. Katakanlah dalam kurung Muhammad, maksudnya ketika ayat itu turun kepada Muhammad, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Allah itu Esa. Apa makna Esa? Esa itu maknanya tiada berbilang. Kalau masih tunggal, itu masih mungkin ada angka 2, 3, 4 kalau menyebut tunggal. Tapi kalau mengatakan Esa, itu artinya hanya Allah. Nah, hanya Allah, tidak mungkin berbilang, tidak mungkin tercerai-berai, tidak mungkin berbilang-bilang lagi. Katakanlah Allah itu Esa. Nah, apa maksudnya Allah itu Esa? Artinya Allah itu tiada sekutu, tidak bisa diserupakan, tidak ada yang setara dengan Allah. Laisa kamitsli syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surat Asy-Syura dengan surat Al-Ikhlas. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, karena Allah itu Esa, maka antara zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah itu tidak berbilang. Artinya zatnya di Arsy misalkan, sifatnya bersama kita dimanapun kita berada. Maka sama artinya kita mencerai-beraikan antara zat Allah dengan sifat Allah.
Karena Allah Ta'ala itu tidak tercerai-berai, ya, tidak tercerai-berai. Kata guru-guru saya, tuan-tuan, Al-Quran ini banyak sekali dalam Al-Quran menyinggung kita supaya kita berfikir. Afala ta'qilun, afala tadhakkarun, kenapa kamu tidak berfikir? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak bertafakkur, berfikir? Kenapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ini makna bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk orang-orang yang berakal, bukan untuk orang gila. Jadi memahami Al-Quran itu tidak bisa serta-merta melepas akal. Karena Al-Quran diturunkan untuk orang-orang yang berakal. Kita analogikan, misalkan saya hendak mengirim surat kepada fulan, tapi fulannya saya bunuh. Maka surat yang akan saya kirim ke fulan tidak akan sampai kepada fulan. Kenapa? Karena fulannya saya bunuh. Artinya fulannya tidak ada, maka suratnya nggak bisa sampai kepada fulan. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk orang-orang yang berakal. Lalu kita disuruh melepas akal untuk memahami Al-Quran. Ini tidak bisa. Karena banyak sekali ayat dalam Al-Quran menyuruh kita berfikir untuk menggunakan akal kita. Maka dari sini kita akan paham, oh ternyata ada dalil yang berdasarkan akal dan ada dalil yang berdasarkan nas atau naqli Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kami dulu diajarkan oleh guru-guru kami, Allah itu tidak tercerai-berai, Allah itu tidak berbilang-bilang. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Maka antara sifat dan zat itu tiada berpisah. Jadi bagaimana cara memahaminya? Tentu guru-guru kami menyampaikan, bagilah pemahaman itu menjadi 4 makom. Yang pertama kita kenal dengan makom syariat. Jadi tahapan pertama yaitu mengenal Allah melalui makom syariat. Apa itu makom syariat? Ya makom hukum-hukum Allah melalui dalil, melalui nas. Jadi untuk tahapan pertama melalui atau disebut dengan makom syariat. Ada seorang budak perempuan ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Allah fis sama. Allah di atas langit. Siapa saya? Anta Rasulullah. Siapa saya? Nabi bertanya kepada budak perempuan itu. Budak itu menjawab, engkau adalah Rasulullah. Merdekakan dia, maka dia adalah seorang mukmin, karena dia adalah seorang mukmin. Maka bagi seorang budak yang IQ-nya tidak bisa setara dengan profesor atau S1, S2, maka tak mengapa dia meyakini, oh Allah di atas arash dengan zatnya, Allah di atas langit. Ada anak kecil bertanya, ayah di mana Allah? Oh Allah di atas sana. Tak masalah. Kenapa? Karena dia seorang budak, karena dia seorang anak kecil atau orang yang masih SD. Tidak mungkin kita jelaskan tentang teori Big Bang, alam semesta mengembang, terus dimensi kepada anak SD. Lalu nanti akan terus menerus keyakinannya, dia kuatkan sholatnya, dia kuatkan belajarnya. Maka lama-lama dia akan berpikir dengan akalnya tadi. Kalaulah Allah di atas, setelah saya belajar matematika dan fisika, oh ternyata atas itu adalah ruang, atas itu adalah dimensi ketiga. Maka kita mulai bertanya, kalau ilmu udah mulai nambah nih, kalau Allah belum menciptakan atas, kalau Allah belum menciptakan langit, kalau Allah belum menciptakan arash, di mana Allah? Nah, mulai masuk lagi ilmunya.
Maka guru-guru kami membagi, oh ini makom syariat sampai sini, oh ini makom torekoh sampai sini, oh ini makom hakikat sampai sini, oh ini makom ma'rifat sampai sini. Maka nanti bermacam-macam. Bagi yang sudah kuliah, dia mengatakan, oh Allah lebih dekat daripada urat nadiku sendiri. Dia mengatakan, demi zat yang memegang jiwaku, demi zat yang memegang ubun-ubunku. Dia akan mengatakan, oh ternyata Allah lebih dekat dari urat nadiku sendiri. Tidak mengapa. Ada juga orang turun lagi ke bawah. Dia mengatakan, oh Allah beserta saya dimanapun saya berada. Tidak masalah. Silahkan tuan-tuan. Tuhan mau menggunakan manapun, insya Allah ada dasarnya. Yang penting, yang sudah di tahapan anak kuliah, yang sudah di tahapan S1, S2, S3, jangan membanggakan diri melihat anak-anak kecil yang masih SD. Begitu pula yang masih SD, jangan menyalahkan yang sudah S1, S2, S3. Artinya yang masih bermakom syariat itu sangat bagus sekali, jaminannya surga. Jangan nyalahin orang yang sudah mempelajari ma'rifat dan tasawuf. Yang sudah bertasawuf dan berma'rifat, jangan merasa diri paling tinggi, lebih tinggi daripada orang yang masih di syariat. Karena puncak daripada pengamalan ma'rifat adalah berada di syariat. Puncaknya adalah syariat, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Maka saya meyakini, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, dialah Allah Ta'ala itu menyeliputi atas segala sesuatu. Ya, jadi alam semesta ini satu detik tidak bersandar kepada Allah, maka alam semesta ini hancur. Maka kita semua ini, ya, selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah berhenti bersandar kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah. Dan kami meyakini Allah itu tidak bercerai-berai antara zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila salah datang dari hawa nafsu kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.